Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, hari ini kita menyaksikan konflik yang terjadi di Palestina semakin meningkat dan menyita perhatian bangsa-bangsa yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia yang sejak awal menganut politik bebas aktif di kancah internasional, melalui konsep ini kita diajarkan untuk tidak memihak kepada penjajahan dan selalu mencintai perdamaian dalam politik internasional yang kita laksanakan. Karena sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun demikian, akhir-akhir ini kita masih sempat menemukan adanya opini yang dibangun oleh para buzzer yang tersebar dan bertentangan dengan sikap politik negara ini. Di antara mereka ada yang secara sinis mengatakan, ngapain kita mengirim bantuan jauh-jauh ke Palestina? Bangsa kita saja saat ini banyak yang membutuhkan. Atau ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, untuk apa memikirkan bangsa lain? Lebih baik kalian bela masyarakat kita yang ada di Rempang dan di seluruh wilayah Indonesia yang lain. Atau ada pula di antara mereka yang kemudian mengatakan, daripada kalian sibuk demo membela Palestina, sudah sana berangkat saja kalian ke Palestina. Ungkapan-ungkapan semacam ini, suara-suara semacam ini ternyata telah muncul di Indonesia sejak lama. Muhammad Nasir, salah seorang ulama, dai dan sekaligus politikus, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, memotret pernyataan-pernyataan antinomis semacam ini secara apik dalam bukunya yang berjudul Masalah Palestina. Bagaimana Muhammad Nasir membahas persoalan ini? Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya akan mencoba untuk membahas, untuk membedah tulisan Nasir yang ada dalam buku yang ia tulis yang berkaitan dengan masalah Palestina. Selamat menikmati. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi Pak Nasir pernah menulis buku yang berjudul Masalah Palestina. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Hudaya di Jakarta pada tahun 1971. Siapa Muhammad Nasir yang kita bicarakan ini? Sebelum masuk pada pembahasan buku kita, jadi kita perlu sedikit mengenal jejak rekam tokoh sejarah ini. Jadi beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa, yang bisa kita kaitkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mosi integral yang saat itu beliau gawangi. Jadi Muhammad Nasir adalah seorang ulama. Beliau juga seorang politikus yang mumpuni, sekaligus beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah pendiri dan pemimpin Partai Politik Masyumi, sekaligus beliau merupakan salah satu tokoh Muslim kenamaan di Indonesia. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Menteri dan sekaligus Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan dalam kancah dunia internasional, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan sekaligus menjadi Presiden Dewan Masjid Sedunia. Beliau beserta sejumlah tokoh kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi ini adalah identitas dari pengarang buku yang hari ini kita bicarakan. Dalam bagian awal buku yang ditulis oleh Pak Nasir, beliau mengungkap tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh kalangan Yahudi. Beliau menggambarkan bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang merasa dirinya istimewa. Mereka merasa bahwa bangsanya merupakan bangsa pilihan, sehingga memiliki derajat yang lebih mulia dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Mereka merasa lebih mulia di antara manusia-manusia yang lain. Sikap Yahudi ini dalam sejarah digambarkan oleh Pak Nasir melahirkan kebencian dari bangsa-bangsa yang lain selama berabad-abad. Sebab pada akhirnya, Yahudi ketika berada di wilayah manapun, ketika berada di tempat manapun, mereka berlaku seperti ulat yang ada di atas daun pisang. Apa yang terjadi dengan ulat yang ada di atas daun pisang? Daun pisang itu akan dibuat hancur dan berlubang, sementara ulat itu akan semakin gemuk. Sejarah mencatat selama sebelum Perang Dunia Kedua, mereka telah terusir dari Eropa Barat dan Eropa Timur. Mereka kemudian menjadi bangsa yang dibenci. Selama masa Adolf Hitler berkuasa, mereka dimasukkan dalam kamp dan menurut kabar sekian juta dibunuh. Mereka terpaksa melarikan diri. Dan kemudian mereka tinggal serta mendapatkan keamanan di negeri-negeri Muslim. Meski mereka di Eropa selalu mendapatkan penolakan dan dikejar-kejar,
Namun di dunia Islam mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Dan mereka bisa menjalankan profesi yang wajar sebagai manusia, seperti menjadi pedagang atau pengusaha. Mereka puas mendapatkan kehidupan dan kehormatannya ketika tinggal di wilayah Muslim. Sejak tahun 1949, menurut tulisan Pak Nasir, mereka bahkan kemudian mendiami sejumlah tanah yang ada di Palestina. Mereka masuk ke wilayah ini atas fasilitas yang diberikan oleh kerajaan Inggris. Tadinya mereka menumpang hidup di Palestina. Mereka diberi kesempatan untuk tinggal dengan baik di sana. Bahkan rakyat Palestina, pada awal-awal waktu, mereka memberikan sambutan kepada masyarakat Yahudi ini. Namun mereka mulai mengusir tuan rumah yang telah berbaik hati memberi tumpangan kepada mereka. Mereka mulai mengarahkan senjata dengan dibantu oleh negara-negara besar seperti Amerika. Menurut tulisan Pak Nasir, sejak saat itulah lebih dari 1.300.000 orang Arab atau Muslim yang tinggal di tempat tersebut diusir dari kediamannya. Ketika peristiwa ini kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB hanya bersedia mengurusi warga yang terusir sebagai pengungsi. Sementara secara terang-terangan PBB justru membantu Yahudi. Amerika dengan segala usahanya berupaya agar PBB mengakui berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Ada satu persoalan yang perlu kita pahami dalam konflik Israel dan Palestina ini menurut Pak Muhammad Nasir. Tidak pernah ada batas-batas wilayah yang disahkan di negara baru yang bernama Israel ini. Sejak tahun 1949, wilayah yang dikatakan milik Israel itu tidak pernah memiliki batas-batas yang jelas, sebagaimana layaknya negara yang berdaulat. Yang ada hanya demarkasi. Jadi semacam garis batas pemisah yang setiap saat bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan atau kehendak mereka. Pak Nasir juga menyoroti bahwa sejak awal Yahudi telah menguasai isu dengan memunculkan stigma bahwa Israel memiliki hak hidup di wilayah Palestina tersebut. Namun mereka berusaha untuk mencitrakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang patut dikasihani karena mereka hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab yang besar itu diilustrasikan hendak menyakiti orang-orang Israel, suatu bangsa yang kecil. Maka ketika Israel menyerang bangsa Arab, hal ini digambarkan sebagai aksi bela diri karena mereka merasa terancam oleh keberadaan bangsa Arab. Di sisi yang lain, Pak Nasir juga menyoroti bahwa ada sebagian dari kalangan bangsa kita yang mengatakan masalah ini adalah masalah Arab saja. Jadi mentang-mentang orang Arab itu adalah penganut Islam, lantas mengapa kita jadi ikut repot-repot? Kenapa kita jadi ikut mengurusi persoalan Palestina? Untuk menjawab persoalan ini, maka Pak Nasir lantas membuat satu ilustrasi yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Jadi beliau kemudian membuat satu ungkapan ketika saat itu Belanda dan Inggris berhasil menduduki kota Semarang, sehingga penduduknya dengan sangat terpaksa harus mengungsi ke pedalaman, di antaranya mereka menyebar ke wilayah Magelang dan Purwokerto, yang ada saat itu adalah garis demarkasi antara kita, bangsa Indonesia, dengan Nika. Demikian juga ketika Surabaya saat itu dikuasai oleh tentara sekutu, maka penduduk kemudian mengungsi ke Mojokerto, ada yang kemudian mengungsi ke kota Gresik, ada juga yang mengungsi ke daerah Malang. Di sana kemudian muncul garis demarkasi yang memisahkan antara bangsa Indonesia dengan tentara sekutu. Kemudian selanjutnya Nika menyerang Yogyakarta. Lalu pada saat itu bangsa kita itu hendak membantu para pengungsi. Kita, bangsa Indonesia saat itu juga bahu-membahu berusaha untuk mencegah agar pendudukan yang dilakukan oleh tentara Nika itu tidak meluas. Namun seandainya saat itu kemudian muncul orang yang pintar, sebagaimana yang terjadi hari ini ketika menyikapi orang Palestina, maka tentu kita tidak akan terima. Jadi orang pintar itu kemudian mengatakan, pintar dalam tanda kutip tentu saja, itu kemudian mengatakan, ini saya mengutip sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Nasir, wah, tentara Nika itu berhak hidup. Kasihan dia. Mentang-mentang orang Semarang dan orang Surabaya itu adalah orang Islam, apa kita mesti bantu dia? Dia orang Nika itu berhak hidup. Jadi begitulah peristiwa yang terjadi. Jadi persis dengan yang terjadi di Israel dan bagaimana tanggapan sebagian dari kalangan masyarakat kita di Indonesia hari ini. Yang ada pada masa itu di Israel itu hanyalah garis demarkasi.
Dan bahkan garis demarkasi itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi kalau seperti kasus Semarang dan Surabaya, di mana nikah pada saat itu menyerbu Magelang atau Purwokerto, atau kemudian menduduki Mojokerto atau Malang untuk memperluas daerah rekombanya, maka apakah kita masih akan bicara bahwa rekomba itu punya hak untuk hidup juga? Tentu saja tidak demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, dari tulisan awal Pak Nasir yang ada dalam buku Masalah Palestina ini, maka setidaknya kita memperoleh beberapa gambaran awal. Yang pertama, beliau pada saat itu berusaha untuk menanggapi sejumlah ungkapan yang menganggap bahwa Yahudi itu bukan penjajah dan mereka memiliki hak atas tanah Palestina. Kemudian yang kedua, beliau juga berusaha untuk menanggapi anggapan yang menyatakan bahwa Yahudi itu menggunakan kekerasan dalam rangka untuk mempertahankan diri. Padahal yang terjadi saat ini adalah bullying terhadap rakyat Palestina yang lebih lemah. Jadi dengan adanya kajian ini dan juga seruan-seruan yang berasal dari umat Islam yang lain, mudah-mudahan sejak hari ini, para buzzer yang ada di tanah air kita, mereka akan berhenti untuk menyuarakan suara-suara sumbang terkait perjuangan rakyat Palestina. Karena bagaimanapun, perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Mereka adalah manusia-manusia yang tanahnya telah dirampas melalui persekongkolan gelap yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang besar untuk mendukung berdirinya negara Israel. Jadi mudah-mudahan para buzzer itu akan segera bertobat, mereka menghentikan aktivitasnya untuk menebar fitnah dan hoax di kalangan masyarakat, dan semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Palestina, serta memberikan kemenangan yang nyata kepada mereka. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, membedah buku yang ditulis oleh Pak Muhammad Nasir dengan judul Masalah Palestina. Jadi mudah-mudahan melalui kajian ini, para pemirsa sekalian bisa mendapatkan manfaat yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan Allah juga akan memberikan perlindungan kepada kita, perlindungan kepada bangsa kita, agar senantiasa mendapatkan perdamaian, dan mudah-mudahan hati kita selalu terketuk, selalu memiliki kesadaran untuk membela mereka yang lemah, mereka bangsa-bangsa yang terjajah. Demikian saudara-saudaraku, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.